Ayo bercerita kisah sukacita seri ke-16. Kita tidak dipanggil untuk mengejar kesuksesan, tetapi untuk setia. Saudara-saudariku yang mendiami bumi sebagai rumah bersama. Kisah sukacita kali ini berasal dari ibu kota, Jakarta, yaitu dari keluarga Ibu Lucia Sutanto. Ibu Lucy yang baik, Tuhan memanggil kita tidak untuk mengejar kesuksesan, tetapi untuk setia. Bila ada kesuksesan, itu anugerah yang patut kita syukuri. Bila tidak sukses, memang bukan panggilan kita. Tuhan memanggil kita untuk setia, bukan untuk sukses. Itulah panggilan hidup kita. Salam dan doaku. Saudaraku yang terkasih, kutipan di atas adalah penggalan surat saya yang saya kirim kepada Ibu Lucy tahun 1991. Saya tidak menyangka bahwa kutipan itu dicetak besar dan sampai sekarang masih digantung di dinding rumahnya. Lebih dari itu, nampaknya kutipan itu menjadi moto hidupnya setelah sang suami dipanggil Tuhan tahun 1992. Dia menghidupi kesetiaan dalam aneka dimensi kehidupan. Ia setia pada kerapian sampai memasuki umur ke-75. Ibu Lucy itu setiap hari setia berpakaian Jawa, berkebaya, memakai sanggul, dan senantiasa rapi sebagai layaknya seorang priayi. Kesetiaan juga dia wujudkan dalam hidup rohani. Setiap hari dia berdoa 5 kali brevir seperti seorang religius, mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Pada masa pandemi ini dia tetap mengikuti secara virtual. Doa rosario, membaca kitab suci tidak pernah dilupakan. Dulu ketika saya masih di rumah retret, setiap 2 tahun sekali dia pasti retret pribadi. Beliau juga setia dalam menggereja. Sampai umur ini 75 tahun, ia tetap menjadi lektor di gereja Santo Antonius Bidara Cina. Dalam hidup bermasyarakat dia juga aktif di Lion Club, di Yayasan Yohanes Paulus II, dan kegiatan sosial lainnya. Dalam karier, yaitu dalam mencari rezeki, kesetiaan itu sangat nampak. Dia lulusan UGM Jogja dengan 3 anak. Awalnya hanya memberi kursus privat, jurusan eksakta seperti matematik, biologi, dan sebagainya. Puncaknya, Ibu Lucy itu mendirikan Yayasan Santa Lucia yang sangat terkenal. Di sana ada bimbingan belajar, kursus komputer, bahasa Inggris, sekretaris profesional, dan sebagainya. Entah sudah berapa ribu orang muda yang dibantunya, dibimbingnya, dan diantar masuk ke bangku kuliah di universitas ataupun di perguruan tinggi yang favorit, baik dalam negeri maupun luar negeri. Berapa puluh kali beliau mendapatkan penghargaan karena prestasi dalam dunia pendidikan. Kesetiaan telah mengantarkan dia pada kemustahilan. Apa kata Ibu Lucia? Rasanya saya tidak percaya, Romo. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang berkarya, yang mustahil itu menjadi nyata. Itu saya alami, Romo. Siapalah saya ini, Romo, sampai bisa mendampingi anak muda 10.000 lebih, yaitu tahun 1994. Dan program yang sekarang masih berjalan adalah
beasiswa kedokteran khususnya untuk anak-anak muda dari Indonesia Timur. Kami sudah meluluskan 60 dokter. Ini sebuah kemustahilan yang membuat saya semakin bersujud di hadapannya. Saya semakin tidak layak karena Yang Maha Kuasa telah melakukan pekerjaan besar dalam hidupku. Apalagi orang-orang yang menjadi dokter itu adalah datang dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dengan aneka macam suku, agama, dan sosial ekonomi. Saudara-saudariku yang terkasih, bukankah ini kisah sukacita? Kesetiaan melahirkan kemustahilan. Kemustahilan mengantar Bulusi kepada kesuksesan. Kita tidak dipanggil untuk mengejar kesuksesan, tetapi untuk setia. Kesuksesan adalah hadiah yang patut kita syukuri. Kesetiaan itu sama dengan ketaatan. Dalam bahasa Latin kata kerjanya aubidere, yang sangat dekat dengan audiere, artinya mendengarkan. Orang yang setia adalah orang yang mempunyai hati untuk mendengarkan suara Allah. Ibu Lucy tidak pernah melupakan doa agar bisa mendengarkan bisikan Allah. Inilah kesetiaan yang paling mendasar. Dimensi lainnya akan mengikutinya. Santo Benediktus, seorang abbas abad ke-4, meletakkan kesetiaan sebagai anak tangga pertama dari 7 anak tangga menuju kesempurnaan hidup. Katanya, kalau Anda ingin mencapai kesempurnaan hidup, tanamkanlah kesetiaan atau ketaatan dalam diri Anda. Kesetiaan Bunda Maria telah melahirkan kemustahilan. Allah menjadi manusia sampai dia digelari gerbang surga. Sebaliknya Ibu Hawa digelari gerbang neraka karena dia tidak setia. Bagi Ibu Lucia, kesetiaan mengantarkan dia kepada kemustahilan dan menikmati kesuksesan. Saudaraku yang saya cintai, kita tidak dipanggil untuk mengejar kesuksesan, tetapi untuk setia. Berkah dalam.